Ini mewakili minuman ion. Ini dari Jepang juga ternyata. Dan ini mewakili larutan untuk panas dalam. Ini mewakili air reverse osmosis sesuai warnanya. Dia apakah warnanya yang Bapak Ibu lihat di pH balance sesuai nggak ya? Kadang-kadang kan iklan tidak sama dengan yang di hasil produknya. Ini air pegunungan, botolnya begini ya. Katanya air pegunungan secara marketingnya. Kemudian ini air sejuta umat. Nah, saya akan menggunakan pH tester ini untuk melihat minuman-minuman yang kita ini bening semua, Bapak Ibu semua ya. Ini bening, kelihatannya sama semua, air putih sama semua. Tapi setelah kita tetes pakai pH tester ini, akan muncul warna-warna sesuai dengan yang ada di pH balance. Oke, saya akan aduk ini. Ya. Ini mewakili air soda, Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak ini ya? Warnanya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ini pH-nya pH 4. pH 4. Kemudian minuman ion, isotonik. Ini sama juga pH-nya pH 4, Bapak Ibu. Nah ini ketika kita sakit, panas dalam, disuruh minum larutan. Ini pH-nya 5. pH-nya 5, berarti asam. Ya. Sudah sakit, dikasih minum larutan. Kemudian ini air reverse osmosis. Warnanya kuning. pH 5. Bapak Ibu semua. Ini 6 ke 7 ya, pH 6 ke 7. Warnanya hijau. Nah ini air sejuta umat warnanya pH 6 warnanya. Nah, kita coba air Kangen. Nah, air Kangen ini warnanya ungu, Bapak Ibu semua ya. Nah, ini ibarat tubuh kita, Bapak Ibu semua, ya. Ibarat tubuh kita, kalau kita sering minum air soda, ya seperti ini. Kita sering minum air ion seperti ini, kemudian larutan dan minuman ini, ya warna-warna ini ibarat tubuh. Nah, kita menginformasikan ini supaya Bapak Ibu semua jangan sampai membeli sakit. Ya. Kenapa membeli sakit? Kita beli nih minuman-minuman begini dengan uang kita, tapi menyebabkan tubuh kita asam, dan asam ini penyebab dari penyakit.
Nah, ini ibarat tubuh kita, kemudian kita coba ganti ya dengan air kangen, warnanya bisa berubah ya. Nah, ini ibarat tubuh, kalau kita minum, kita ganti tubuh kita minumnya dengan air yang basah, air kangen, itu kondisi tubuh akan menjadi alkalin, ya. Karena tapi kalau kita sering minum air ini, nah ini akan tetap asam. Dan menurut analisa, satu gelas, kita minum satu gelas air soda itu harus kita minum air kangen 32 gelas. Bayangkan minum kita satu gelas ini, kita harus minum air kangen 32 gelas, itu baru netral badan kita. Baru netral. Nah, selama ini kita makan makanan yang asam, Bapak Ibu semua ya. Nah, kita harus bantu tubuh kita itu menyeimbangkan pH di 7,4. Kita sendiri yang harus bantu, ya. Kita harus membantu tubuh kita menyeimbangkan, punya kekuatan di pH 7,4. Nah, kalau kita terus kasih makanan-makanan yang asam tadi, yang sebelah kiri, yang warnanya kuning ke atas ya, itu menyebabkan badan kita itu asam. Dia timbul sakit itu karena diisi terus makanan minuman yang asam, sedangkan tubuh kita harus menyeimbangkan di 7,4. Jadi dia berontak. Ya. Si badannya itu berontak, pengen pH badannya itu di keseimbangan 7,4. Karena dia nggak mampu untuk menahan pH badan 7,4, akhirnya dia berontak, sakitlah, timbul sakit gitu. Jadi timbulnya sakit itu karena asupan alkalinnya kurang, ya. Kalau zaman dulu itu nggak ada tuh makanan-makanan yang asam semua ya. Sekarang ini kan ketemu bangun tidur, makanan itu goreng-gorengan semua. Kalau zaman dulu mungkin nenek kita, uyut kita itu makanan minumannya itu rebus-rebusan, sayuran gitu ya. Nah itu jarang sekali sekarang ini kita dapatkan. Jarang sekali kita dapatkan saat ini. Nah, solusinya kita itu harus makan dan minum yang alkalin. Yang namanya, kita kalau dengar alkalin kan batu baterai ya, Bapak Ibu semua ya. Batu baterai itu kuat, tahan lama. Nah itu kita harus makan minuman membantu tubuh kita menjadi tetap di keseimbangan 7,4 pH-nya. Ya. Jadi kalau selama ini hampir 90% kita makan minuman yang asam, kita robah nih pelan-pelan, kasih tubuh kita kekuatan untuk menyeimbangkan di pH badan 7,4. Oke, next Mas Haris. Nah, umur kita tambah tua itu alkalin buffernya pasti akan turun. Seperti ini selama ya. Jadi pada saat umur 40 itu alkalin buffer akan turun. Nah, makanya kita wajib ya memberikan tubuh kita tetap makanan minuman yang alkalin.
Nah ini kalau kita lagi jalan keluar kemudian panas-panas gitu ya, minum satu soda aja, satu teguk, nah ini jadi asam lagi Bapak Ibu semua. Nah karena alkalin buffer kita tambah tua itu memang menurun ya. Nah kita harus mengkonsumsi makanan minuman yang alkalin gitu. Karena alkalin buffer kita pasti akan turun seiring dengan usia gitu. Oke, next Mas Aris. Nah, ini pendapat ahli dari dokter nih ya, Otto Henrik Warburg dari Jerman. Dia menyatakan, dia ini peraih Nobel Bapak Ibu semua ya, peraih Nobel tahun 1931 ya. Dari 1931 sudah meneliti bahwa jaringan kanker itu karena jaringan badannya itu asam. Tahun 1931. Nah, boomingnya itu tahun-tahun sekarang Bapak Ibu semua, ya. Kita dengar kerabat kita kena meninggal kenapa kanker, meninggal kenapa kanker gitu ya. Itu padahal sudah diteliti sama dokter Otto ini pada tahun 1931. Ya, sudah lama sekali bahwa jaringan kanker itu terjadi karena badan kita itu terlalu asam. Badan kita itu terlalu asam. Sedangkan jaringan yang sehat itu menurut dokter Otto itu, ini menurut dokter ya, bukan menurut saya, itu kalau dia sehat itu jaringannya basa atau alkalin, jaringan badannya, tubuhnya gitu ya. Tapi kalau dia asam, maka kanker itu akan berkembang. Karena kita semua ini, seluruh manusia ini punya sel kanker, tapi dia berkembang apa tidaknya itu tergantung kepada makanan dan apa yang kita minum, apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Kalau makan dan minumnya sembarangan, ya, maka jaringan kankernya akan tumbuh, berkembang, gitu. Oke, next Mas Aris. Ini Dokter Hiromisinya ini ahli kolonskopis ya. Dia telah melakukan lebih dari 370 kolonoskopis ya. Dia telah merawat usus, jaringan usus. Pasien-pasiennya 370.000 pasien dia teliti ya. Ada di Jepang, Israel ya, Amerika. Dia teliti pasien-pasien yang kena kanker, dia rawat dengan menggunakan Kangen water. Nah, hasilnya seperti ini. Next, Mas Aris. Nah, ini terapi penderita kanker sebelum ususnya ya, kondisi usus sebelum diterapi dengan Kangen water. Hitam sekali ya. Kemudian ini sesudah, sebelah kanan sesudah terapi dengan Kangen water, ususnya bersih. Jadi memang menurut para dokter ya, bukan menurut saya, itu sekali lagi bukan menurut saya ini ya, segala jenis penyakit karena ususnya itu
kotor ya, seperti begini, karena makanan dan minumannya yang tidak dijaga. Ya, next Mas Arif. Sebelumnya, Mas Arif sebelumnya. Nah, jadi menurut ada buku menurut Theodore Berdy tentang alkalis or die. Jadi menurut beliau ini apapun nama penyakitnya semua berasal dari akar yang sama karena terlalu banyak sampah asam di dalam tubuh. Jadi kita sering dari pagi, coba aja bayangkan dari pagi kita udah minum kopi, ya, goreng ceplok telur, ya, siang makan apa namanya, makanan seafood, gitu ya, sorenya mie instan, malamnya nasi goreng. Nah itu asam semua, makanya badannya menjadi terlalu banyak asam, sampah asam di dalam tubuhnya, sehingga dia akhirnya timbul sakit gitu. Oke, next Mas Aris. Nah, solusinya adalah minum air alkali, alkalis water. Karena apa? Ini media paling sederhana, Bapak Ibu semua. Media paling sederhana itu dengan air. Coba bayangkan, anak kita itu suruh makan sayuran. Susahnya minta ampun, bener nggak? Betul nggak ya? Makan sayuran, kemudian makan kuah yang berkuah, itu susah banget. Susah sekali. Nah, medianya air ini menurut dokter ahli kepresidenan Amerika ini banyak yang terbantu dengan minum air alkali. Badannya itu menjadi sehat. Ini menurut dokter kepresidenan Amerika. Jadi dengan minum air alkali dengan cara sederhana, karena kita gampang sekali minumnya ya, makan minumnya ya dengan cara sederhana ya, solusinya minum air alkali. Next Mas Aris. Oke, kemudian yang kedua penyebab tubuh kita sakit itu dehidrasi. Ini menurut pendapat para ahli dalam buku berikut ini, dehidrasi itu disengaja atau tidak menyebabkan stres, nyeri kronis, dan banyak penyakit degeneratif. Kita itu sebenarnya tidak sakit, tapi kita itu sebenarnya kehausan. Ya. Jadi menurut buku ini, jangan kita obati kehausan itu dengan obat-obatan. Jadi sebenarnya kita itu harus banyak minum, karena tubuh kita itu 75% air. Oke, next Mas Aris. Nah, ini hampir 3/4 badan kita, tubuh kita itu terdiri dari air. Jadi yang harus dibereskan itu airnya dulu. Nah, kadang-kadang tadi yang slide pertama tadi itu kita pengen sehat itu ya olahraga dulu, ya makan buah dulu, gitu ya, diet dulu. Padahal yang paling banyak di tubuh kita itu adalah air 75%. Jadi otak 75% air. Darah 90% air. Jantung 83% air. Kulit 64%. Jadi secara keseluruhan badan kita itu 75% air, Bapak Ibu semua. Jadi yang harus diberesin itu
harus dibenerin itu airnya dulu ya sebelum kita melakukan hal-hal lain. Oke. Next Mas Aris. Nah, lalu solusinya bagaimana kalau supaya tidak dehidrasi? Ya minum yang banyak. Minum air yang mudah diserap oleh tubuh. Jadi kalau kita kehilangan 20 atau 30% air di badan kita itu udah koma. Oke. Jadi solusinya kita harus banyak minum, Bapak Ibu semua. Biar badan kita tidak dehidrasi, kita bantu tubuh kita itu supaya tidak dehidrasi. Next Mas Aris. Nah, ini berapa banyak yang harus kita minum? Air yang harus kita minum disesuaikan dengan berat badan. Jadi kalau saya kisaran 74 ya harus minum 3,2 liter sehari. Tapi banyak teman kita di sekitaran kita itu nggak mau minum, Bapak Ibu semua. Nggak mau minum. Jadi 1 liter pun dalam 1 hari itu banyak yang tidak bisa gitu. Kenapa? Nah kita next selanjutnya. Selanjutnya Mas Aris. Next. Nah, kenapa? Karena minuman yang ada di pasaran, di toko-toko yang ada di depan mata kita, itu kebanyakan makrokluster, molekulnya besar, ya, sehingga menyebabkan kita nggak mau minum. Udah minum 1 gelas, kenyang. Nggak mau minum lagi sampai siang. Karena yang ada di pasaran itu molekulnya besar-besar, yaitu yang sebelah kiri kita itu di slide kita itu 15 sampai 20 molekul Bapak Ibu semua. Itu air minum yang ada di pasaran, yang ada di toko-toko sana. Itu molekulnya 15 sampai 20 molekul. Nah, menyebabkan lambung kita itu kembung. Sedangkan sel-sel tubuh kita itu untuk dialirin air untuk sampai air itu ke otak, sampai kaki, ke otak, di seluruh tubuh itu klasternya itu 10. Klasternya 10. Ya. Kalau kita masukin air yang mempunyai klaster 15 sampai 20 molekul, otomatis lambung kita itu bekerja ekstra dulu, bekerja ekstra lagi, ya, bekerja ekstra lagi untuk bisa air itu diserap oleh tubuh kelamaan, ya. Nah, sedangkan air Kangen water ini mempunyai molekul 5 sampai 6. Jadi pada saat masuk ke dalam tubuh kita minum, itu secara cepat 1-2 menit udah dialirkan sampai ke otak. Seluruh tubuh langsung bisa terdeteksi air. Nah, saya beresin dulu ini. Nah, untuk melihat air itu mempunyai molekul kecil, ini kita pakai teh hijau Bapak Ibu semua, ya.
pakai teh hijau. Ini ibu-ibu biasanya apa suka bikin air teh. Nah, teh ini kalau kita bikin teh harus kita masak airnya. Kenapa kita harus masak airnya? Supaya molekulnya kecil. Nah, molekulnya kecil supaya bisa diserap oleh tubuh, oleh apa? Tehnya bisa keluar. Jadi airnya dipanasin, lama-lama kalau didiamin kan menjadi udara, molekulnya paling kecil ya udara. Molekulnya paling kecil ya udara. Nah, eh, teh ini bisa diekstrak, dengan air yang harus dipanaskan kalau dia airnya seperti yang ada di pasaran, di toko-toko gitu ya. Nah, kalau dengan kangen water, ini cara lihatnya ya. Ini kita air tanpa harus dipanaskan. Nah, ini Bapak Ibu, tehnya terekstrak ya, kelihatan Bapak Ibu ya, kuning ya. Nah, kita terus ini kasih ke sini dan ke sini. Nah, ini ada sisa teh tadi pakai air ini ya, yang air sejuta umat ini. Maka hasilnya tetap bening. Tapi tadi ini ada sedikit teh tadi, kita kasih kangen water. Nah, ekstrak tehnya masih keluar Bapak Ibu semua. Ya. Jadi ini tidak bisa mengekstrak teh lagi nih, meskipun tehnya sedikit. Nah, ini dengan kangen water kita bisa mengekstrak teh ya. Dan ini akhirnya dengan kangen water molekulnya 5-6 ini bisa cepat sekali mengalirkan airnya itu sampai diterima oleh seluruh tubuh. Dalam beberapa detik, 1 menit udah langsung teraliri ke seluruh tubuh. Makanya dengan minum yang molekulnya kecil, ini kita jadi banyak minum. Ya. Jadi badan kita tidak dehidrasi, Bapak Ibu semua. Jadi kita harus membantu badan kita tidak dehidrasi. Mas Aris, monitornya ini ya Mas Aris? Ya, gimana Mas Firman? Bisa kameranya ya? Ada trouble ya? Gimana? Kamera mati. Oh, mati kameranya ya. Ya. Sebentar. Mohon maaf. Bagaimana Mas Firman? Sudah teratasi? Ya, lagi masih. Tiba-tiba mati ya. Sebentar.
Oh ya teman-teman, sambil menunggu Mas Firman untuk perbaikan teknis ya, akan saya sampaikan nih sedikit pengumuman untuk teman-teman semuanya sehubungan dengan acara kita ya. Oke, sambil nunggu Mas Firman nih, saya kasih pengumuman untuk acara bootcamp leadership online yang akan kita adakan tanggal 22 Agustus dan 23 Agustus, 2 hari ya. Itu kan pertemuan bersyarat untuk 2A. Nah, kemarin setelah ada meeting founder dan karena juga ini materinya sangat bagus sekali dan sangat disayangkan kalau banyak yang nggak ikut ya. Teman-teman baru tuh banyak yang japri, Mas bagaimana ini mau ikut, boleh nggak, ini yang belum 2A. Nah ternyata teman-teman dari founder 501 System Indonesia berbaik hati karena telah mengopen ya untuk acara bootcamp leadership online ini untuk pemilik mesin atau distributor atau yang berperingkat 1A diperbolehkan untuk ikut. Ya, jadi pastikan teman-teman ya untuk segera mendaftar, hubungi para pengundangnya untuk ikut acara bootcamp yang akan ada training yang akan dihadiri langsung oleh Mr. Hironari Oshiro. Ya, ada juga pengembangan diri dari Steven. Ya, jadi pastikan teman-teman untuk hadir di acara bootcamp. Oke, Mas Firman, gimana? Sudah siap ya, ready ya? Ya, oke. Oke, silakan Mas Firman, monggo. Saya minum dulu nih Mas Aris ya. Oh boleh, silakan. Oke, ya. Jadi penyebab kita lanjutkan ya Bapak Ibu semua. Penyebab tubuh kita sakit yang pertama tadi karena kelebihan asam. Yang kedua karena dehidrasi, kurang minum, ya. Tubuh kita nggak dialirin air. Gitu. Kemudian kita yang ketiga, next Mas Aris. Nah, kita banyak radikal bebas di sekitaran kita. Ya. Jadi radikal bebas itu ternyata ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita radikal bebas itu contohnya ini radiasi UV, sinar matahari UV, kemudian polusi udara, tingkat stres pekerjaan nih. Kadang-kadang saya ngalamin waktu kerja dulu itu tingkat stres ya, target di sini tuh ya, di kepala itu target aja tuh. Makanya stres tuh. Sebelum bekerja kita perjalanan aja udah 1,5 jam, udah pagi-pagi udah stres duluan. Itu menyebabkan radikal bebas, Bapak Ibu semuanya. Kemudian nutrisi buruk, ya, makanan minumnya buruk. Nah, radikal bebas ini menyebabkan tubuh kita itu teroksidasi. Jadi cepat tua sel-selnya, cepat yang berguguran gitu, sel-sel di dalam tubuh kita itu. Next, Mas Aris. Nah, kita akhirnya harus punya asupan antioksidan yang berfungsi sebagai menghambat radikal bebas tadi. Jadi ada sel kita ini seperti di gambar ini ya. Kita punya sel tubuh manusia digerogotin oleh radikal bebas. Sehingga sel kita itu rusak. Menyebabkan sel kita rusak itu akhirnya selnya mati. Kemudian memperlambat proses penuaan. Jadi kita itu manusia itu seiring umur kita itu pasti akan tua, ya. Tapi bisa diperlambat proses penuaannya itu dengan cara asupan antioksidan yang banyak. Kemudian fungsi antioksidan adalah sama seperti serat, membersihkan sisa-sisa ampas di usus. Yang tadi itu kita lihat ususnya itu rusak ya karena makanan-makanan yang kita konsumsi, yang sembarangan makanan kita konsumsi. Ya kita bersihkan dengan antioksidan ini. Gitu. Oke, next Mas Aris. Nah, antioksidan itu diukur dengan oxidation reduction potential atau ORP.
Semakin plus, semakin teroksidasi. Semakin minus, semakin punya antioksidan. Nah, di sini ada yang plus itu ada air mineral, kemudian reverse osmosis, air keran, air botolan, gitu ya. Nah, yang minus ini yang punya antioksidan itu seperti jeruk nih, minus 100, kemudian green tea minus 200, kemudian ada lagi minyak ikan, ya, kita harus minyak ikan minus 200 juga. Dan di sini ada air Kangen water yang punya antioksidan bisa mencapai minus 400, bahkan lebih. Ya, tergantung nanti mesinnya mau yang mana antioksidannya, kita konsumsi yang mana, gitu. Ya. Nah, kita pakai, saya coba pakai ini Bapak Ibu. Ini betadine, ya. Saya pakai betadine ini karena dia punya povidone iodin 10% ini yang zat yang paling tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Ini obat luar, dia mengoksidasi luka, ya. Supaya lukanya cepat kering, kan luka basah tuh ya, darahnya keluar, kemudian luka. Nah, kita kasih betadine supaya cepat kering, teroksidasi, dan akhirnya lukanya kering, gitu ya. Nah, di makanan kita, Bapak Ibu semua, banyak sekali zat kimia yang ada di dalam makanan. Contohnya, sekarang ini beras pakai pemutih, kemudian bakso pakai boraks, ya. Kemudian banyak sekali pokoknya, pengawet, pemutih, mecin, dan semuanya itu masuk ke dalam tubuh. Jadi kita ibaratkan ini pagi-pagi kita sudah minum kopi, satu. Kemudian sarapan nasi pakai telur ceplok, siang makan santan, ya, nasi dengan makan santan banyak, ya, enak sekali, malah nambah, ya. Kemudian sore kita sebelum pulang kantor kita mie instan. Nah, malam nasi goreng. Belum lagi kalau yang suka merokok, nah, asapnya. Oke. Nah, kalau kita minum air yang ada di pasaran nih, seperti begini, ini ibarat tubuh Bapak Ibu semua. Nah, kalau kita konsumsi ini dari kecil, ya, anak kita itu senang banget makan mie instan, ya. Makanya saya jarang-jarangin tuh supaya tidak terlalu sering, ada jaraknya, gitu ya. Itu semangat sekali, gitu. Nah, kalau itu sering kita makan dari kecil terus dipupuk, gitu ya, sampai usia 30, 40, jangan heran kalau di dalam pembuluh darahnya akhirnya menumpuk zat-zat kimia ini, akhirnya penyempitan di pembuluh darah, kemudian harus di bypass pembuluh darahnya atau apa, gitu ya, karena kita tidak menjaga kesehatan, karena kita minumannya seperti biasa begini, makanan minumannya. Nah, kalau kita minum dengan Kangen water, ya, dia bisa menetralkan zat kimia yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu semua. Ini kita minum yang air mineral biasa, botolan. Seperti begini di dalam tubuh. Kalau ini dipupuk dari kecil,
ya otomatis segala jenis penyakit akan keluar, gitu ya. Nah ini dengan air kangen yang punya antioksidan bisa dia menetralkan zat kimia yang ada dalam tubuh. Jadi dikeluarkan melalui keringat, ya, kemudian mohon maaf pipis dan BAB, yaitu kita flushing. Makanya kita harus banyak minum. Ya. Oke. Nah, contoh antioksidan juga itu dilihat dengan kalau kita belah apel, Bapak Ibu semua ya. Kalau kita belah apel, kita buka kemudian terkena udara apel itu, maka dia cepat tua. Apelnya, ya, dia coklat akhirnya karena dia ketemu dengan udara. Nah, begitupun juga dengan tubuh kita, ya. Dengan tubuh kita, kalau kita tidak ini saya kasih contoh ya, Bapak Ibu semua ya. Ini air kangen, kan kita udah alkali ya, alkalize, udah ungu ya. Nah, ternyata nafas kita itu mengoksidasi badan kita, nafas kita itu, ya, sehingga dia akhirnya ke asam. Saya lihat kepada Bapak Ibu semua ya, saya tiup ini karena kita bernafas itu dari bangun tidur sampai beraktivitas, kemudian tidur, bernafas terus, begitu sehari bisa berjuta-juta kali nafas, ya. Nah, kita coba tiup. Nah, akan berubah. Dan akan menjadi asam. Makanya kita harus banyak minum. Ya, alkain lagi, Bapak Ibu semua. Ya, jadi nafas kita itu mengeluarkan oksidasi. Ya. Makanya kita harus kasih asupan kasih asupan antioksidan yang tinggi supaya kita membantu tubuh kita itu. Jadi dalam setiap detik itu banyak sel yang berguguran. Banyak sel yang berguguran. Nah, banyak sel juga yang tumbuh baru. Nah, yang tumbuh baru ini tergantung kepada kondisi badan. Kalau kondisi badannya bagus, punya antioksidan tinggi, maka pertumbuhan selnya yang baru itu akan cepat. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak banyak konsumsi antioksidan, ya banyak yang berguguran sel kita, tapi yang tumbuhnya sedikit. Makanya secara keseluruhan sel tubuh kita itu bisa cepat tua, ya, karena banyak yang berguguran. Oke, next Mas Aris. Nah, ini Mr. Hinori Oshiro, pemilik CEO Enagic. Jadi pada saat di foto ini dengan business advisor-nya dari Amerika, usianya sama-sama 68 tahun. Nah, sekarang ini sudah 80 tahun beliau, ya, tahun 2020 ini. Maka Mr. Oshiro ini kelihatan masih muda ya dibandingkan dengan business advisor ini sampingnya, karena Mr. Oshiro sudah meminum air kangen selama 25 tahun lebih, gitu ya, gitu Bapak. Oke, next Mas Aris. Nah, makanya menurut Mr. Oshiro ini dasar dari sehat dan panjang umur itu adalah air. Jadi kalau kita analisa di Okinawa sana,
itu umurnya panjang-panjang ya, karena dia hidup sehat di sana itu. Jadi Mr. Rosero masih sudah masih 80 tahun, masih bisa pergi-pergi ke luar negeri ya, mengunjungi kantornya. Oke. Jadi dasar dari kita sehat itu dan panjang umur itu adalah dari air yang kita minum. Karena 75% tadi yang kita jelasin tadi itu adalah badan kita itu terdiri daripada air. Oke, next Mas. Nah, ini air apa yang bagus bagi kita itu, yaitu air miracle water, air ajaib di dunia. Ya, ada Lourdes di Prancis, ada di Meksiko, ada di Saudi Arabia, ada di Cina, ya. Kemudian air Zam-Zam. Jadi satu kesamaan di dalam banyak mata air ajaib di dunia itu, yaitu karena adanya hidrogen aktif atau air alkali yang ada di dalamnya, ya. Dia punya antioksidan, dia punya molekulnya kecil di dalam mata-mata air ajaib di dunia ini, gitu. Nah, next Mas Aris. Nah, kemudian dilakukan nih penelitian di Jepang terhadap mata air ajaib di dunia ini, ditemukan 3 kesamaan mata air di dalam mata air ajaib ini, yaitu alkalis, dia punya antioksidan, dan dia punya microcluster. Okay. Next Mas Arif. Nah, kemudian Enagic ini dari hasil penelitian tersebut membuatlah mesin ionizer supaya seluruh manusia di dunia ini bisa mengkonsumsi air yang kualitasnya sama dengan mata air ajaib di dunia tadi. Jadi kalau kita pengen, zaman dulu ya, waktu dulu sebelum saya punya mesin ini, pengen minum air Zam-Zam yang punya kualitas kandungan 3 tadi. Ya, saya harus mengeluarkan uang 21 juta untuk pergi umroh ke sana, kemudian minum airnya di sana, minum air Zam-Zam, ya, dibawa pulang cuma 5 liter. Bapak Ibu semua, ya. Padahal kita tadi harus konsumsi itu, saya pribadi nih, harus konsumsi 3,2 liter per hari minimal. Nah, makanya Mr. Rosero melalui perusahaannya Enagic membuatlah mesin Kangen Water, mesin ionizer ini supaya menghasilkan air seperti mata-mata air ajaib di dunia. Gitu. Next Mas Aris. Nah, inilah Kangen Water, Engine Water. Itu artinya kembali ke asal, Bapak Ibu semua. Ya, kembali ke asal. Jadi membuat tubuh kita dengan minum air Kangen Water ini, membuat tubuh kita itu sehat, berfungsi dalam organ-organ tubuhnya itu berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak ada yang tidak berfungsi, gitu ya. Jadi seluruh badannya bisa sehat dengan cara mengkonsumsi air berasal dari mesin ionizer Kangen Water ini. Next Mas Arif. Nah, Kangen Water ini karena tadi dari hasil penelitian mata air ajaib di dunia ada 3 kandungan ini, dibuatlah 3 kandungan di dalam air Kangen Water, yaitu alkalis, antioksidan, dan microcluster. Nah, ini seperti ini mesinnya. Ya, ini mesin tipe K8. Jadi Kangen Water ini dibuat kandungannya menyerupai dengan mata-mata air ajaib di dunia supaya seluruh manusia yang ada di dunia ini menikmati kualitas yang sama dengan mata-mata air ajaib di dunia. Dibuatlah mesin seperti ini.
Next Mas Aris. Nah, perusahaan Enagic ini berdiri sejak 1974, jadi seumur sama saya perusahaan ini, ya, seumur sama saya nih. Pabriknya di Osaka, kantor pusat di Okinawa, sudah mempunyai kantor di seluruh dunia, ada di 23 negara, dia mempunyai 38 kantor cabang di seluruh dunia, ya. Itu 47 tahun, ya, dia mengembangkan bisnis Kangen Water ini. Next, Mas Aris. Nah, seperti apa mesinnya? Ini beberapa model mesin yang diproduksi oleh Enagic. Ada beberapa tipe mesin. Oke, next. Nah, Enagic mempunyai sertifikat, mesin ini mempunyai sertifikat gold standar. Ini satu-satunya gold standar yang diberikan oleh Asosiasi Dunia Amerika, ya, Water Quality Association. Jadi memberikan Enagic ini gold standar, standarnya bagus sekali. Dia kemudian sudah terdaftar di Direct Selling Association, kemudian dia punya ISO. Ya. Kalau di luar negeri sana sudah ISO alat medis Kangen Water ini. Ya. Nah, di kita masih belum. Ya. Jadi sebenarnya ini di luar negeri sana sudah alat medis Bapak Ibu semuanya, karena dia sudah punya ISO 13485. Ya. Kemudian dia udah punya ISO 14001 mengenai lingkungan hidup, ya, untuk proses pembuatan mesin ini. Jadi bayangkan skala kita ini mempunyai mesin yang sudah mempunyai sertifikat, berbagai macam sertifikat yang ada di dalamnya. Next, Mas Aris. Nah, ini pemakai Kangen Water di luar negeri, ya, dan di Indonesia sudah banyak yang sudah pasang mesin yang sudah minum fresh air Kangen Water dari fresh mesin. Next, Mas Aris. Nah, mesin ini mengeluarkan 7 jenis pH air. Nah, yang pertama ada 3 jenis untuk Kangen Water. Ada pH 8,5, 9, sama 9,5 untuk minum. Ya, ini nomor 1 ada 3 jenis air, tinggal pencet aja Bapak Ibu semua di sini. Ya. Mau pilih yang mana? Nah, tinggal pencet aja Bapak Ibu semua, ya. Jadi kegunaannya bisa untuk minum, masak nasi, buat kopi, teh, membuat sayuran yang ada kuahnya itu sop gitu, ya. Sayuran sop dan minum. Ya. Kemudian yang kedua clean water. Ini. Nah, ini untuk minum susu dan minum obat Bapak Ibu semua. Jadi dipisahin. Jadi dia kalau minum obat jangan minum Kangen Water pH 8,5 atau sampai 9,5. Ya. Tadi betadine aja bisa larut Bapak Ibu semua, ya. Nah, apalagi obat, jadi nggak ada berfungsinya. Jadi kalau minum obat sama minum susu itu minumnya tinggal pencet aja clean water. Ya. Terus Mas Aris. Next. Nah, yang ketiga beauty water. Nah, ini tinggal pencet lagi di sini. Nah, ini untuk kulit kecantikan, ya.
Jadi bisa semprot-semprot ke sini muka, kemudian rambut, ya. Menariknya kalau tadi ini kita bandingkan ya, kita bandingkan lagi Bapak Ibu semua, ini air RO, kita balik lagi ya, ini beauty water. Kalau kita tes pH-nya, ini sama-sama kuning Bapak Ibu. Nah, karena pH-nya 5 ya, pH-nya 5. Jadi ini cocok untuk luar badan kita, ya, kulit semua. Jadi kalau kena pH yang lebih tinggi dari beauty water, ini kan otomatis langsung jadi basah. Nah, kalau beauty water kita kasih, dia kuning lagi. pH-nya kembali ke pH 6. Ya. Jadi kuat sekali nih beauty water ini. Gitu ya. Jadi khusus untuk luar kulit. Ya. Tinggal pencet aja di mesinnya. Press di mesin. Kemudian kemudian yang keempat, strong acidic water. Nah ini kita pencet yang tombol paling bawah Bapak Ibu semua. Nah, ini untuk hand sanitizer, antiseptik, ya. Kemudian buat luka, disterilisasi pakai ini, ya. Strong acid. Kemudian apalagi kemarin itu lagi booming apa untuk udara tuh ya, antiseptik itu ya, antibakteri. Ini ada sudah diuji ada di dalamnya HCl ya di dalamnya ini. Kemudian yang kelima, strong Kangen water, pH 11,5. Nah ini untuk pembersih makanan, minuman. Nah ini pH 11, strong Kangen water. Untuk menghilangkan zat kimia atau pestisida yang ada di dalam makanan. Nah, kita tesnya, Bapak Ibu, kita tahu beras ya. Waktu zaman dulu, saya waktu SD, masih ingat nih ya, waktu SD suruh beli beras sama ibu saya. Nah, baru 2 hari, 3 hari udah ada kutunya Bapak Ibu semua. Ya. Nah, sekarang ini kita simpan 1 bulan, nggak ada kutunya di dalam beras. Nah, secara kasat mata kita anggap beras itu bersih, Bapak Ibu ya. Padahal kutu aja itu nggak mau ke beras, dia akan mati. Gitu. Karena apa, di dalamnya ada pestisida, ada pemutih kalau ada ya, karena banyak sekali sekarang beras pakai pemutih, Bapak Ibu semua ya. Nah, kita kalau cuci beras biasanya ibu-ibu pakai air putih ya, air keran. Nah kalau zaman dulu kita suruh minum air tajin. Nah sekarang jangan ya, karena banyak zat kimianya di dalam airnya. Nah ini dengan strong Kangen. Beras kita cuci dengan strong Kangen, ini ada, kalau ini masih tetap bening airnya, ini belum saya aduk. Tapi kalau ini sudah keruh.
Kita aduk tambah keruh. Nah ini kuning ke hijau-hijauan tuh. Ya. Kenapa bahan dasarnya pestisida itu minyak ditambah pestisida itu ya? Kalau dia cuci dengan air, nggak bisa larut pestisidanya karena dia udah tambahin minyak. Nah kalau dengan serongkangan bisa larut. Bisa kelihatan Bapak Ibu ya? Bedanya ya. Ini masih putih, ini udah kuning, hijau-hijauan. Ini pestisida sama zat kimianya bisa larut. Kemudian kita suka makan gorengan ya. Apapun makanannya biasanya kita goreng. Betul Bapak Ibu ya? Pagi-pagi bangun tidur, nugget digoreng. Ceplok telur digoreng, ya. Semua pakai minyak bahan, ya. Semua pakai minyak. Nah, kita makan tuh. Kita makan minyak itu masuk ke dalam tubuh, akhirnya dia membuat darah kita menjadi kental. Minyak itu, ya. Akhirnya tubuh kita kena kolesterol karena terlalu banyak konsumsi makanan yang berminyak. Nah ini minyak yang sudah kena panas, sudah pernah dipakai, minyak yang sudah dipakai itu kalau minyak beberapa kali pakai itu kalau makanannya jadi enak biasanya. Ya, gorengannya tuh jadi lebih renyah, lebih enak gitu ya dimakannya itu menurut mulut kita. Benar Bapak Ibu semuanya. Nah, minyak itu secara di teori sekolah kita itu tidak bisa larut menyatu dengan air. Nih, Bapak Ibu ya. Minyak sama air tidak bisa menyatu. Minyaknya ada di atas nih. Nah, dengan serongkangan, nah minyak sama air bisa nyatu. Dia bisa melarutkan minyak. Makanya untuk membersihkan makanan kita pakai serongkangan pH 11,5. Fungsinya untuk membuang pestisida atau zat kimia yang ada di dalam makanan atau buah-buahan. Jadi di sayuran pun sama Bapak Ibu semua ya. Sayuran sekarang dari petani sana sampai ke rumah kita itu sudah nggak bolong-bolong, nggak ada uletnya rata-rata karena ulet aja nggak mau di sayuran itu Bapak Ibu semua ya. Nah kita cuci air biasa ya begini, berarti zat kimianya masih ada di makanan itu ya. Nah kita cuci dengan serongkangan dulu sebelum kita konsumsi. Jadi sekarang lagi tren Bapak Ibu semua ya, lagi tren makanan yang non zat kimia itu ya. Nah itu tapi mahal Bapak Ibu, mahal harganya. Nah kita beli yang ada, kemudian cuci dulu dengan serongkangan ini. Jadi satu mesin ini bisa tadi mengeluarkan 7 jenis mata air, tidak hanya untuk minum, tadi pH 8,5, 9, 9,5, tapi juga untuk
beauty water, clean water, strong acid, dan strong kangen water. Next, Mas Aris. Nah, tadi strong acid juga sudah diuji ini, ya, sudah diuji di lab, dia bisa membunuh bakteri selama 30 detik. Ya. Jadi kalau pada saat kita semprotkan, bisa membunuh bakteri. Ya kalau kita sekarang ini kan harus sering pakai hand sanitizer ya. Kalau yang ada di pasaran sana, dia pakai zat kimia, pakai alkohol. Nah, lama-lama kulit kita kering, Bapak Ibu semua. Nah ini air aja. Jadi karena cuma air, jadi bisa juga masukin mulut. Begini nggak masalah, karena ini cuma air, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, ini fungsinya multifungsi. Hasil dari mesin ini. Luar biasa sekali, Bapak Ibu semua. Next, Mas Aris. Oke, itu mengenai produknya. Dan ini Mr. Oshiro mempunyai visi, ya, mempunyai visi true health. Jadi seseorang itu harus sehat sejati jika punya 3 kesehatan ini. Yang pertama sehat fisiknya, yang kedua sehat ekonominya, yang ketiga sehat mentalnya. Jadi true health. Jadi ketiganya ini harus seimbang. Ya. Kalau kita punya fisik sehat, kemudian keuangannya tidak sehat, pusing juga, akhirnya sakit juga. Ya. Kebalikannya, kalau ekonominya bagus, uangnya banyak, misalkan gitu ya, tapi fisiknya tidak dijaga, Bapak Ibu, timbullah sakit. Akhirnya apa yang kita punya di finansial habis, Bapak Ibu semua, ya. Makanya Mr. Oshiro ini dengan kita punya mesin Kangen Water ini, diharapkan kita bisa sehat sejati dengan sehat fisik, ekonomi, dan mental. Next, Mas Aris. Nah, jadi kita membeli ini, punya mesin Kangen Water ini tidak hanya untuk kesehatan saja, tapi kita punya bisnis, ya. Jadi sama seperti saya waktu keluar kuliah, selesai kuliah, lulus, Bapak Ibu semua ya, itu karena lingkungan yang membentuk kita itu, lingkungan membentuk saya itu seperti itu. Setelah lulus apa yang dicari? Ya saya lamaran kerja, ya, bikin amplop, bikin surat lamaran kemana-mana. Itu 95% orang yang keluar dari kuliah itu seperti begitu. Dan saya alamin itu waktu itu. Tahun 97, ya. Saya zaman waktu itu Yellow Pages tuh dibuka, perusahaan mana aja yang bisa di-apply. Jadi karena lingkungan yang menciptakan begitu, ya saya akhirnya mempunyai tujuan begitu. 95% itu bekerja untuk perusahaan pribadi. Yang waktunya kita bekerja 8 jam, selama 30 hari, berarti waktu kita bekerja itu 240 jam kerja. Ya, setelah bekerja, ya pasti kita akhir bulan minta digaji dong, ya. Itu 95%, kebanyakan orang seperti itu. Nah, ada yang 5%, ini bos atau pemilik sistem, itu jam kerjanya sama kita 8 jam, dikali 30 hari 240 jam kerja. Next, Mas Aris. Tapi dia punya karyawan 100.
Bapak Ibu semua. Si bos ini ya, punya karyawan 100, maka dia punya jam kerja 24.000 jam. Nah, bos ini, pemilik mesin ini, dibayarnya pakai apa? Pakai omset. Makanya saya pernah bekerja dulu, owner saya datang ke perusahaan, datang ke kantor, itu ngecek target berapa, karena dia penting sekali terhadap omset yang dicapai oleh karyawannya. Ya. Nah, kenapa yang 95% ini jam kerjanya 240 jam, dia hanya dapat gaji? Karena jam kerjanya sudah, jam hidupnya itu sudah dibeli. Ibaratnya sudah dibeli oleh gaji. Nah, sedangkan si pemilik sistem ini, dia bisa menghasilkan hasil yang miliaran, Bapak Ibu semua. Ya. Next, Mas Aris. Lanjut aja sampai gitu, kebuka semua. Nah, ini waktu pengalaman saya waktu setelah lulus kuliah, ya, umur 20 tahun kira-kira gitu ya. Itu setelah kita menyelesaikan sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah, itu hampir 20 tahun ya, kurang lebih. Itu apa yang dicari? Yang dicari adalah UMR, Bapak Ibu semua, ya, kerja. Awal kerja itu biasanya UMR yang dicari. Ya. Sekarang ini kira-kira 5 juta lah ya, Jakarta ya. Jakarta 5 juta. Kemudian meningkat umur kita 35, otomatis tidak otomatis juga sih, Kak. Ini kalau karirnya bagus ya, naik gajinya menjadi 15 juta. Kemudian 45 naik lagi menjadi 25 juta. Akhirnya usia 55 digaji 35 juta. Nah, ini kalau karirnya bagus Bapak Ibu semua ya, kurvanya naik ke atas. Tapi kebanyakan orang yang tidak naik ke atas, tapi landai dia kurvanya ya. Ternyata begitu sampai usia pensiun, kurvanya landai. Nah, pada saat usia pensiun, penghasilannya drop, nol langsung Bapak Ibu semua. Nol. Nah, ada garis ini, yang di bawah garis penghasilan itu, yang pada saat dia usia 55, dia tidak ikut turun karena gaji nol tadi, tapi terus naik, yaitu garis biaya kebutuhan hidup, Bapak Ibu semua. Nah, saya dikatakan agak terlambat juga waktu kemarin di usia 42 tahun waktu itu, ya. Saya diingetin sama teman, bro, ingat umur 55 nanti pensiun, anak umur berapa? Saya hitung tuh, anak pertama, sudah lulus, tapi anak kedua masih kuliah, nah anak ketiga masih SMA. Nah, itu butuh biaya pengeluaran, biaya kebutuhan hidup yang tidak turun, tapi penghasilan kita drop di usia 55. Akhirnya saya harus bekerja lagi dong, gitu ya. Itu tidak terpikirkan selama bertahun-tahun, Bapak Ibu semua, ya. Baru menyadari hal itu setelah dikasih tahu sama teman, ya. Di usia 42 tahun akhirnya saya memulailah bisnis gitu waktu itu. Ya.
Nah, apa yang dicari selama 35 tahun ini Bapak Ibu semua? Yang dicari yang pertama pasti rumah. Ya, kita punya gaji, kemudian yang dipikirkan oleh kita itu kita punya rumah, kemudian beli motor, investasi motor, mobil gitu ya, beli motor, mobil. Kalau ada kemudian tabungan, sisanya investasi. Ya, kalau ada investasi, kalau nggak ada ya tiga itu biasanya rumah, mobil, motor, dan tabungan. Gitu. Nah, kalau kita setelah kita kumpulin itu selama 35 tahun Bapak Ibu semua ya, kalau kita nggak jaga kesehatan, kita tambah tua, tambah akan sakit. Ya, muncul sakit di sini di usia 40-an gitu ya. Kalau kita nggak jaga kesehatan. Nah, apa yang kita dapat selama 35 tahun, kita banting tulang, kerja keras gitu ya, kita belanjakan lagi, Bapak Ibu semua. Jadi, kita belanjakan lagi ke rumah sakit, dokter, dan obat. Jadi 3/4-nya yang kita dapatkan biasanya, itu kita belanjakan lagi ke rumah sakit, dokter, dan obat. Biaya itu semua. Jadi, banyak yang akhirnya apa yang kita dapatkan, rumah tadi dijual untuk biaya operasi misalnya, mobil motornya jual, punya tanah dijual, gitu, tabungan habis, ya, karena untuk biaya tadi, gitu. Nah, apakah kita mau selama 35 tahun kita bekerja itu kita kasihkan kita belanjakan lagi. Nah, maunya kita kan 100% itu dikasihkan kepada ahli waris. Ya, gitu. 100%-nya. Tapi kebanyakan ada juga sampai yang minus malah, Bapak Ibu semua ya. Rumah dijual, mobil, motor, tabungan habis, ngutang untuk biaya pengobatan. Ya. Nah, itu banyak kejadian. Banyak kejadian. Nah, saya tidak mau seperti itu. Makanya pada usia sekarang ini saya harus menjaga kesehatan dan punya bisnis sendiri. Next, Mas Aris. Ya. Nah, itu tadi apa yang kita punya habis. Nah, akhirnya waktu itu saya berpikir, wah saya harus punya bisnis nih, ya, karena saya nggak mungkin di usia 55 itu terus bekerja, ya, karena saya lihat waktu itu di kantor saya banyak yang sudah pensiun bekerja lagi, ya, tetap bekerjanya dari jam 8 sampai jam 5, belum transportnya, Bapak Ibu semua ya. Saya nggak mau seperti itu, habis waktunya selama hidup untuk bekerja akhirnya. Gitu. Nah, ada 3 sistem bisnis nih. Yang pertama perusahaan konvensional, yang kedua franchise, yang ketiga personal franchise. Nah, saya waktu itu mencoba membuka perusahaan konvensional tahun 2012 kalau nggak salah. Karena saya waktu itu baru menyadari di situ. Selama itu saya enjoy aja tuh, nyaman bekerja, tiap bulan, tiap hari bekerja, tiap akhir bulan dapat gaji, bayar sekolah, bayar apa, selesai, kerja lagi, tiap akhir bulan gajian, bayar lagi gitu ya. Nah, akhirnya saya kepikiran bisnis perusahaan konvensional, bukalah warung kecil-kecilan, ya, dekat rumah sini. Nah, saya lihat gitu ya, karena di dalam lingkungan ini kita banyak dipengaruhi oleh lingkungan, Bapak Ibu semua ya. Kita lihat, oh orang bisnis buka toko, buka warung gitu ya, enak ya, tinggal diem, ada penjualan, dapat laba gitu ya. Setelah saya jalanin 4 tahun, ternyata nggak semudah itu.
nggak semudah itu untuk buka toko itu, gitu ya. Modalnya harus besar, injek modal terus setiap bulan. Kemudian ada pesaing di sampingnya. Akhirnya laba kebagi, Bapak Ibu semua. Tadinya penjualan di tempat saya, karena ada pesaing, akhirnya beralih sebagian. Akhirnya penjualan saya turun, gitu ya. 4 tahun saya menjalani bisnis ini. Akhirnya saya tutup 2017 ya. Kemudian yang kedua franchise waralaba, membeli sistem. Nah ini seperti toko-toko yang kita sekarang ini banyak ya franchise seperti yang waralaba di depan sana ya, yang depannya A, depannya I gitu ya, itu saya analisa juga ke sana. Ternyata modalnya harus 1,2 miliar gitu ya, 1 miliar di luar tanah. Nah, yang ketiga personal franchise, waralaba pribadi. Nah, di sini kita mengikuti dan membangun sistem. Oke. Nah, ini yang saya jalankan di Kangen Water ini, personal franchise, waralaba pribadi. Next, Mas Aris. Nah, diagramnya begini. Sistem bisnisnya seluruhnya aja Mas Aris buka. Maaf ya. Nah, biasanya sistem bisnis ini effort di start awal itu effortnya besar, hasilnya kecil. Gitu ya, di start awal. Jadi terus kita bangun sistem, effortnya terus turun ke bawah, hasilnya mulai menampakkan hasil 3 bulan pertama, 6 bulan, ya 1 tahun, 2 tahun, itu sistem sama hasilnya jadi lebih besar dibandingkan effort. Ya. Oke, next Mas Aris. Nah, Enagic ini merupakan waralaba pribadi. Jadi diberdiri sejak tahun 1974 di Jepang. Jadi pada saat Bapak Ibu semua bergabung ke Enagic menjalankan bisnis ini, otomatis ya sudah punya jaringan kantor tersebar di seluruh dunia. Menawarkan di sini konsep kerja pandai, seperti kita memiliki perusahaan dengan membangun sistem dalam bentuk organisasi atau tim promosi. Jadi potensi 1 atau 3 tahun potensi penghasilannya minimal 50 sampai 100 juta per bulan. Nah, Enagic ini membangun manusia dan punya teknologinya. Nah, ini akan menjadi megatrend Bapak Ibu semua, seperti laptop ya. Dulu tidak ada laptop di setiap rumah, sekarang satu rumah bisa bisa 2 atau 3 laptop ya, anaknya, bapaknya, ibunya gitu ya. Nah, ini akan jadi kebutuhan akan kesehatan. Oke, next Mas. Nah, ini Enagic menawarkan konsep 8 poin sistem dalam kerjasama antara kita dengan Enagic ini. Enagic memberikan 8 poin sistem yang sudah dipatenkan di Jepang. Tidak ada perusahaan lain yang memakai sistem 8 poin sistem ini. Satu-satunya di dunia yang memakai 8 poin sistem. Okay. Next, Mas. Sistem bisnisnya direct selling ya. Jadi di sini marketnya bisa Indonesia dan bisa langsung internasional. Jadi kita pada saat kita kerjasama dengan Enagic, kita punya market seluruh dunia langsung. Ya.
kita punya tim support 501 Sistem Indonesia di support. Kita kasih omset ke Enagic. Ya. Ini satu-satunya mesin ionizer yang ada di Indonesia, di dunia. Ya. Berlaku internasional dan berlaku seumur hidup. Income tidak terbatas, autopilot, dapat diwariskan Bapak Ibu semua. Dapat diwariskan. Kemudian tidak perlu persediaan penjualan. Ya. Jadi mesin ini nggak perlu Bapak Ibu semua ada di rumah, ya. Apa persediaan untuk penjualan nggak perlu ada. Gitu. Next, Mas Arif. Nah, oke, terus sampai akhir aja. Nah, ini saya menjelaskan 8 poin sistem yang di model bisnis yang diberikan oleh Enagic ini kepada seluruh partner bisnisnya. Ya. Oke. Nah, misalkan nilai investasinya hanya 48.500.000, sekitar segitu ya, 50 juta. Nah, siapapun boleh ikut ke dalam kerjasama dengan Enagic ini, ya, karena dia hanya perlu KTP, NPWP, email, nomor HP, buku tabungan, dan punya mesin, gitu. Siapapun, kalau waktu kerja kita melamar harus S1, pria wanita gitu ya, bisa bahasa Inggris, ini nggak perlu ya. Ini hanya KTP, NPWP. Nah, kemudian Anda konsumsi itu airnya, kemudian cerita hanya berbagi cerita saja, berbagi cerita misalkan ke kakak. Ya, ini petanya Bapak Ibu semuanya, 1A-nya 2, 2A, 3A, 4A, 5A, dan 6A. Ya. Ini petanya yang diberikan oleh Enagic. Siapapun seluruh dunia petanya sama. Nah, Anda cerita ke kakak Anda beli mesin SD 501 ini. Ya. Maka Anda dapat 1 poinnya 2,9 juta. Ya, ditransfer 14 hari kemudian ke rekening Bapak Ibu semua sebesar 2,9 juta. Mesin pertama. Kemudian cerita lagi ke sepupu. Nah, sepupu beli juga. Gitu. Posisinya 1A, masih 1A. Berarti 1 poin. 2,9 juta juga dapat komisi. Nah, mesin ketiga, Enagic udah melihat nih, baru mesin ketiga, Enagic udah melihat Bapak Ibu udah serius menjalani bisnis ini. Tidak 1 poin lagi dikasih oleh Enagic, tapi dapatnya 2 poin. 1 poinnya 2,9, maka dikali 2, 5,8 juta 1 mesin. Bapak Ibu semua. Ya. Mesin ketiga. Sampai mesin ke-10. Ya. Sampai mesin ke-10. Mesin ke-11 cerita lagi ke teman SD nih. Mesin ke-11 itu nilainya 3 poin. Jadi 2,9 kali 3, 8,7 juta Bapak Ibu semua, 1 mesin. Ya. 1 mesin. Nah, Bapak Ibu kan kalau jualan tadi satu dari mesin ke-4, mesin ke-3 sampai mesin ke-10 kan capek. Ya. Nah, Enagic menawarkan kemudahan nih. Kemudahannya apa? Yang kakak tadi, sepupu tadi, tetangga tadi jualan juga, dihitung jumlah poinnya dan dapat juga komisinya.
Misalkan tadi kakak jualan 2, maka Bapak Ibu ditransfer juga 2 mesin kali 2,9 juta. Gitu. Kemudian sepupu juga gitu begitu sama ya. Sepupu jualan lagi 2, maka Bapak Ibu semua ditransfer juga sama Enagic 2,9 kali 2. Nah, contohnya kalau tetangga jual 3 nih. 3 maka posisinya 2 poin. Maka Bapak Ibu ditransfer sama Enagic 3 mesin kali 5,8. Dan itu dijumlahkan semua, meskipun Bapak Ibu baru jual direct 3 mesin, tapi ditambah indirect yang bawahnya tadi, total 10, maka pada saat Bapak Ibu jualan ke teman SD, Bapak Ibu langsung mesin ke-11 langsung punya dapat 3 poin, 8,7 juta. Nah, tim Bapak Ibu ini sudah 11 tim, masing-masing jualan 1. Nah, untuk ke-4A itu kurangnya cuma 9. Nah, masing-masing jualan 1, total 20, mesin ke-21 ke teman kuliah. Nilainya 4 poin, Bapak Ibu semua. Dapatnya 11,6 juta. Ya. Nah, tim Bapak Ibu sudah 21 poin, 21 mesin, 21 tim. Mau ke 5A itu 30 unit. Masing-masing ngejual 1, ada yang 2. Ya. 29 unit kurangnya. Nah, mesin masing-masing jualan 1, tercapailah unit 50 mesin. Mesin ke 51 Bapak Ibu jual ke teman SMP, dapatnya 5 unit, dapatnya 14,5 juta 1 mesin. Gitu. 1 mesin dapat 14,5 juta. Kemudian untuk ke 6A itu 6 poin. 1 poinnya 2,9 kali 6 berarti 17,4. Itu harus 100 mesin. Tadi udah tim Bapak Ibu sudah 51 mesin, ya. Masing-masing 1 lagi tercapai 100, maka mesin ke 101 Bapak Ibu teman SMA dapat 17,4 juta 1 mesin. Seterusnya setelah itu Bapak Ibu dapat 17,4 juta. Nah, ini awal karir Bapak Ibu di Enagic 6A ini. Selamat datang di Enagic, dapat bonusnya 38 juta. Ya. Alhamdulillah kemarin Juli. Jadi saya mencapai 6A. Dan rata-rata mencapai 6A itu antara 2-3 tahun, gitu ya. Rata-rata, tapi ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Itu tergantung kepada kitanya sendiri untuk membangun sistemnya, Bapak Ibu semua ya. Oke. Jadi dikatakan bisnis itu saya pengennya balik modalnya cepat. Nah, ini balik modalnya saya waktu itu 12 unit sudah balik modal 50 juta. Waktu kemarin saya bisnis toko mainan itu hampir persediaannya aja hampir 150 juta persediaannya. Belum tempatnya, belum dekorasi dan lain-lainnya. Balik modalnya 4 tahun nggak balik-balik modal. Malah injek modal terus, Bapak Ibu. Next, Mas Aris. Nah, apa yang dilakukan untuk menjalankan bisnis ini? Alasan yang kuat dan sikap positif. Jadi alasan kuat saya untuk menjalankan bisnis ini dan kita bersikap positif terus di bisnis ini, gitu ya. Kalau zaman dulu kadang-kadang berpikirannya suka negatif, gitu ya. Nah, sekarang saya rubah
dengan bisnis ini, kita harus punya alasan kuat dan sikap positif. Kemudian yang kedua, membuat daftar nama. Ini powerful sekali, ditulis tangan ya, membuat nama. Itu 501 sistem Indonesia sudah membuat buku parameter ya. Di situ semua ada langkah-langkah yang perlu dilakukan dari 0A sampai 6A dan seterusnya, Bapak Ibu semua. Ya. Jadi kita tinggal ikutin aja apa yang dibuat oleh founder-founder 501 sistem Indonesia ini. Kita ikutin aja, kita contoh. Ya. Kalau zaman dulu itu kita nggak boleh nyontek, nah di sini wajib nyontek kepada yang sudah duluan masuk ke bisnis ini, gitu ya. Jadi kemudian membuat janji, edukasi, tindak lanjut, follow up. Nah ini penting banget tindak lanjut dan follow up ya, karena biasanya setelah edukasi jarang sekali kita follow up ya. Nah kita harus follow up terus gitu. Kemudian pemakai produk, kita sebagai pemakai produk 100% dari seluruh jenis air ini ya. Kemudian edifikasi alat bantu, ada tim leader, pertemuan 501 seperti Zoom ini ya. Kemudian nanti ada bootcamp, online bootcamp ya di saat pandemi begini. Alhamdulillah kita bisa adain 501 sistem Indonesia bootcamp. Oke, itu Mas Aris dan Bapak Ibu semua yang bisa dapat saya sampaikan. Ya, oke, Mas Firman. Terima kasih atas sesi sharingnya yang sangat luar biasa. Ya, ini sekarang sudah jam 9:05. Silahkan minum dulu. Ini mungkin akan ada 1-2 pertanyaan ya. Masih ada sisa 5 menit. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang singkat saja saya pilihkan untuk Mas Firman. Ya, Mas Aris. Oh ya, Mas Firman, tadi ada yang nanya tuh berapa tuh harga mesinnya, tapi saya lupa tadi siapa yang nanya ya. Sebentar, saya ini ya. Ya. Langsung jawab, Mas Aris? Boleh, langsung dijawab. Ya, jadi harga mesinnya ada beberapa tipe mesin ya. Yang tipe level look air ada sekitar 25.400.000 ya. Itu hanya keluar hanya Kangen water, beauty water, dan clean water. Dia tidak bisa membuat strong acid dan strong kangen. Ini dan tanya yang ini Mas Firman, SD501 sama Super, SD501 sama mesin Super, ya. Ya, SD501 ini harganya 48.510. Ya, ini seperti yang ada di sini. Nah, ini SD501. Kemudian Super 68.900. Nah, itu penghasil strong acid dan strong kangen terbaik di antara beberapa jenis air. Ini sudah dipakai di PMI ya untuk penyediaan hand sanitizer sama antiseptik. Itu Mas Aris. Oke, baiklah. Oh ya, tadi saya lupa, tadi ada yang nanya. Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada pengundangnya ya untuk bagaimana lebih jelasnya ya untuk pemakaian mesin ataupun kegunaannya, nanti bisa ditanyakan ke pengundangnya. Betul begitu Pak Firman? Ya. Ya. Oh ya Pak, ini udah kita hampir selesai nih karena udah hampir jam 9. Mungkin untuk yang terakhir kali nih pesan-pesan untuk teman-teman ataupun para undangan baru yang datang di acara Zoom meeting kita pada malam hari ini nih, apa nih Mas Firman? Bisa disampaikan terakhir nih sebelum kita tutup, Mas Firman. Ya, selain kita harus jaga kesehatan, kita harus punya backup income, Bapak Ibu semua ya, harus punya backup income, karena saya waktu kemarin kejadian selama bertahun-tahun harmonis dengan atasan, owner, tiba-tiba tahun 2016 hanya 1 hari saja ada clash, langsung saya harus keluar, dan itu harus dipersiapkan semua.
dan kita keluarga nggak mau kena imbasnya, sehingga kita harus mempersiapkan diri, gitu, ya. Jadi secepatnya tidak ada kata terlambat untuk menjalankan dan memiliki mesin ini. Itu Mas Aris. Oke, siap. Backup plan ya. Ya. Oke, Mas Firman, kita akan akhiri nih Zoom meeting kita pada malam hari ini. Saya akan ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu. Ada Mas Oji sebagai co-host, ada juga Mas Irsad. Terima kasih juga teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan kita akan ketemu lagi besok hari Selasa ya. Besok hari Selasa depan kita akan ada Zoom meeting karena saat ini kita hanya akan ada 2 Zoom meeting tiap hari Selasa dan Jumat. Oh ya Mas Firman Zen, mewakili One System Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas sesi sharingnya pada malam hari ini dan juga sama-sama Mas Aris. Pada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Boleh ucapkan terima kasih juga kepada Mas Firman ya, akan saya buka mikrofonnya kalau mau ucapkan terima kasih kepada Mas Firman, silahkan. Saya akan buka mic-nya. Oke, 1, 2, dan 3. Terima kasih Mas Firman. Pak Firman ya, atas ilmunya. Terima kasih Mas Firman. Terima kasih Bapak Firman Terima kasih Mas Firman. Terima kasih Mas Haris. atas Terima kasih Mas Firman. Haris. Tuhan memberkati Pak Haris. Pak Firman. Terima kasih Pak Haris. Ini kita bisa beli ya Pak pada waktunya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita akhiri Zoom meeting kita pada malam hari ini dan kita jumpa lagi besok hari Selasa depan. Selamat malam dan terima kasih.